Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas seperti apa pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain yang mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi kredit pintar, dan seperti apa solusinya menghadapi DC seperti itu. Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang mengalami telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini, harus kita ketahui bahwa aplikasi kredit pintar salah satu aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Kalau kita lihat di website resmi OJK, aplikasi kredit pintar beserta PT-nya itu ada. Artinya masih aman, masih legal, dan resiko terbesar ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar yaitu terkena selik OJK, yang mana nanti BI checkingnya jelek, yang mana dampaknya ketika kita melakukan kredit barang ataupun cicilan di masa depan akan dipersulit, sehingga hal itu sebaiknya sih dihindari. Lalu bagaimana nih kalau misalnya kita mengalami telat bayar di aplikasi kredit pintar? Dan itu banyak dari teman-teman pengalaman mereka ya, teman-teman yang sudah bercerita telat bayar di aplikasi kredit pintar itu ternyata walaupun aplikasi ini resmi, ternyata di lapangannya ini ketika melakukan penagihan itu berbeda-beda. Ada yang datang, ada juga yang namanya lewat telepon aja. Nah, terlebih ini untuk yang nagih lewat telepon, kebanyakan orang-orang yang telat bayarnya ini di bawah 3 bulan. Sehingga dari mereka ini diancam ya, mau disebar data lah, bahkan ada yang mau dipermalukan. Tidak sedikit orang juga ada yang bercerita jika mereka ini ketika gagal bayar ya, itu di tag akun Instagramnya, terus bikin foto juga ya, dan dengan narasi bahwa orang ini adalah maling karena sudah mencuri uang perusahaan seperti itu, dan di tag ke Instagramnya. Nah, maka dari sini kita harus perhatikan ketika mau melakukan pinjaman di pinjaman online itu, baik itu yang ilegal ataupun yang resmi ya, kalian harus perhatikan akun-akun media sosial kalian. Jangan sampai Facebook ataupun Instagram ya, itu terpampang ataupun publik ya, tidak privasi, ataupun juga terpampang foto-foto kita. Jadi misalnya ketika kalian pada saat melakukan pinjaman, misalnya 3 bulan lalu, tapi akun Instagram dan Facebook kalian ini masih ada foto-foto asli kalian ya. Ada kalian, anak kalian, ataupun juga bahkan ada istri, ada keluarga di situ. Nah, kemudian setelah itu kalian pinjam uang. Kemudian setelah 3 bulan lebih kalian mengalami telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, walaupun pada saat gagal bayarnya, walaupun setelah 3 bulan lebih itu kalian sudah menghapus ya foto-fotonya, ya itu percuma. Karena mereka mengambil foto-foto kalian itu ketika akun FB-nya masih pada publik ya. Foto-fotonya masih ada, belum kalian hapus. Jadi sangat telat kalau misalnya kalian menghapus foto-foto ataupun mengganti nama akun media sosial kalian ketika setelah mengalami gagal bayar. Seharusnya ketika sebelum melakukan pinjaman itu harus diamankan terlebih dahulu, karena mereka juga pintar ya, akan mengambil foto-foto media sosial kita itu di awal ketika kita melakukan pinjaman. Mereka jaga-jaga suatu saat kita melarikan diri ataupun misalnya menghilangkan jejak gitu ya, tidak mau ditagih, mereka mengambil dari situ teman-teman. Nah, maka dari itu kalian harus perhatikan, karena banyak ya orang-orang yang fotonya ini dipampang terus di tag ke akun Instagram ataupun ke Facebooknya dan dipermalukan seperti itu. Nah, kalau kalian tahu aturan dari OJK, tentunya dipermalukan seperti itu kalian tidak akan diam aja meskipun kalian salah karena telat bayar ataupun gagal bayar. Kenapa? Karena aturan dari OJK tidak boleh mempermalukan seperti itu dan menyebarkan data. Jadi kalian sebenarnya bisa melaporkan ke OJK mengenai aplikasi pinjaman online yang semacam itu, apapun nama aplikasinya. Nah, maka dari itu kalian harus selalu update aturan-aturan OJK yang diterapkan kepada DC-nya. Karena terkadang DC-DC yang ditugaskan untuk menagih orang yang galbay ini, yang telat bayar ini, tidak teredukasi sehingga mereka tidak tahu apa aturan yang diterapkan kepada mereka. Kalau si DC-nya ini adalah DC abal-abal yang cuma dibayar sesaat saja. Karena ada juga DC yang khusus, misalnya mereka disewa, ada juga yang cuma disewa beberapa hari, seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu hal itu harus kalian perhatikan. Jadi DC kredit pintar ini memang banyak yang barbar ya, menuai ancaman, yang ngetek kayak gitu, itu. Nah, itu tuh banyak ya teman-teman, banyak yang bercerita
Dan kalau kalian lihat media sosial yang membahas mengenai pinjol, pasti ada yang berkomentar seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk yang gagal bayar tentunya ini berbeda lagi. Ada yang didatangi DC lapangan, ada juga yang enggak. Nah, biasanya yang datang ke lapangan, yang datang ke rumah ini, itu lebih sopan dalam melakukan penagihan. Berbeda ya, mereka hanya jago di kandang, kalau misalnya lewat telepon aja, berani ancam-ancam sebar data, apalagi sampai nelpon ke kantor. Nah, maka dari itu kalian harus lebih tahu daripada mereka aturan-aturan OJK ini. Itu kenapa kita harus update selalu, karena setiap bulannya selalu ada pembaruan ya, aturan-aturan terbaru dari OJK. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya kita menghadapi DC lapangan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak ada uang sama sekali untuk membayar tagihan tersebut? Ya, kalian bisa jujur aja jawab kalau misalnya pada saat itu kalian belum mendapatkan penghasilan yang tetap ataupun belum kerja lagi. Nanti kalau misalnya usaha kalian udah lancar, udah jalan, maka siap membayar tagihan pokoknya aja itu pun ya. Nah, itu dinegosiasikan. Nanti itu kalian bisa minta denda dan bunganya ini diringankan, bahkan dibekukan, artinya dihilangkan. Dan tentunya kalian juga bisa di sini itu tidak menjanjikan ya. Bisa nanti kalau misalnya udah lancar usahanya pasti dibayar kok gitu ya. Tapi tidak tahu berapa bulan lagi karena untuk saat ini belum dapat pekerjaan, belum dapat penghasilan yang tetap. Nah, itu sampaikan aja ke DC-nya. Nanti mereka akan menyampaikan ke atasannya. Jadi mereka tidak bisa memaksa, ketika turun langsung pun memaksa kita buat bayar pada saat itu juga tidak perlu seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian punya uang, misalnya, wah bisa nih bayar setiap bulan tapi hanya setengahnya. Misalnya kalian di bulan lalu itu bayar 2 juta per bulan tagihan cicilannya. Kalau sekarang kalau 2 juta per bulan nggak bisa nih, cuma bisa 1 juta ataupun cuma bisa 800 aja per bulan. Nah, itu bisa negosiasikan ke mereka ya untuk diperkecil tagihannya. Dan ini pun jangan sampai kalian membayar cicilan ataupun tagihannya ini di luar aplikasi, karena ini akan berbeda ya. Nanti itu akan berbeda dengan data yang ada di aplikasi. Kalian akan bingung sendiri. Kalau misalnya kalian bayar di luar aplikasi, terus sudah 1 minggu di aplikasinya nggak ada perubahan, padahal kalian udah bayar sebagian, nah itu perlu dipertanyakan. Dari situ kalian harus perhatikan hal-hal tersebut ya. Nah, di sini untuk yang orang yang nggak ada uang sama sekali bisa seperti tadi ya. Kita jawab aja belum ada uang, kalau sudah ada uang nanti juga dibayar. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk DC lapangannya sendiri tentunya di sini tidak selalu turun kok. Jadi kita gak perlu panik, gak perlu takut. Karena banyak orang yang mengalami telat bayar di aplikasi ini begitu banyak sehingga si DC dari aplikasi kredit pintar ini lebih mengutamakan penagihan lewat telepon aja. Bahkan yang DC turun aja ya, dalam satu harinya itu bisa sampai ke 10 hingga 15 orang. Jadi kalau misalnya mereka menagih lewat telepon, itu bisa nyampe ke di atas 20 orang teman-teman. Jadi pada saat itu kalau misalnya ada yang nagih lewat telepon, itu belum tentu ke kalian saja. Jadi kalian gak perlu panik karena mereka juga sibuk ya menagih sana sini dengan pengguna yang begitu banyak, DC yang dimiliki terbatas, dan mereka juga kewalahan. Yang pasti DC dari aplikasi kredit pintar ini ada, cuma ya barbar. Itulah mengapa kita harus tahu-tahu aturan dari OJK, karena ngaruh kok teman-teman ya. Pelaporan kita ke OJK mengenai aplikasi-aplikasi tersebut itu, apalagi berjamaah, itu ngaruh. Seperti beberapa aplikasi pinjol resmi lainnya, yang kalau kalian lihat sudah berganti nama, itu dikarenakan penagihan mereka yang barbar. Mereka ini kena sanksi, membayar sanksi, mengganti namanya, demi namanya aplikasinya ini masih terdaftar di OJK, tetapi mereka sudah melanggar. Nah, itulah ya, ada aplikasi-aplikasi yang tadinya resmi OJK lalu dibuang karena tidak sanggup bayar sanksi. Ada juga aplikasi-aplikasi yang sudah melanggar aturan OJK, tapi mereka tidak mau ditendang dari OJK, akhirnya membayar sanksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang namanya aplikasi pinjol ya tentunya pasti akan ada hal-hal yang barbar seperti itu. Namun intinya kalian nggak usah panik. Kalau ada hal-hal yang seperti itu bisa dilaporkan ke OJK, apalagi sampai laporkan ini bareng-bareng berjamaah seperti itu. Ya, intinya kesimpulannya resiko terbesar dari gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi adalah yaitu terkena slick OJK. BI checkingnya jelek, bukanlah takut karena di lapangan.